kami hadir kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi menarik dan terkini seputar program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Indira Dewi dalam BNPT Update. Berikut berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali gelar rapat koordinasi bersama dengan kelompok kerja pilar ketiga Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024. Kegiatan yang merupakan akhir dari rangkaian rapat koordinasi sekretariat bersama dan kelompok kerja ini membahas tentang bidang kemitraan dan kerjasama internasional. Ini dia liputannya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali gelar rapat koordinasi bersama dengan kelompok kerja pilar ketiga Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024. Kegiatan yang merupakan akhir dari rangkaian rapat koordinasi sekretariat bersama dan kelompok kerja ini membahas tentang bidang kemitraan dan kerjasama internasional. Dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Vito Rafael Tahar. Terdapat dua fokus strategi besar dalam kelompok kerja pilar ketiga, yakni peningkatan kapasitas kemitraan para pemangku kepentingan dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, serta peningkatan kerjasama internasional pada instrumen hukum internasional dalam penegakan hukum penanggulangan terorisme dan PE. Dalam kesimpulannya, Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Muhammad Zaim Nasution menekankan kembali bahwa peran serta organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam implementasi RAN PE di lapangan. Organisasi masyarakat sipil dan peran masyarakat secara umum dalam konteks rantai ini memiliki nilai strategis dan peran sangat dominan, ya bisa saya katakan, karena mereka lah yang banyak tahu apa yang diperlukan di lapangan. Dari konteks pemerintah sifatnya lebih kepada kebijakan-kebijakan dan lebih kepada bagaimana membuat strategi implementasinya di lapangan, dan implementasinya sebenarnya lebih pada teman-teman yang bergerak di lapangan lebih banyak melakukannya. Masukan-masukan dari KL yang terkait dengan RAN PE, update-update yang telah disampaikan. Sekali lagi tadi telah disampaikan dalam kesimpulan oleh Pak Ketua Pokja. Kami atas nama Sekretariat menyampaikan sekali lagi terima kasih. Selain diikuti oleh 5 kementerian lembaga yang tergabung dalam kelompok kerja pilar ketiga, rapat kali ini juga diikuti oleh organisasi masyarakat seperti Wahid Foundation, The Habibie Center, Asian Muslim Action Network, Konfi Project bersama Pusat Pengkajian Islam, WIN Jakarta, serta Pinggo atau Portal Indonesia NGO. Keikutsertaan organisasi masyarakat sipil ini diharapkan dapat maksimalkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, tak hanya di pusat namun juga di daerah-daerah. Berita selanjutnya, rapat pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali digelar dan dihadiri oleh pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama, dan pejabat administrator. Rapat dipimpin oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Rapat yang diselenggarakan secara berkala tersebut membahas terkait perkembangan program dan kegiatan tiap unit kerja BNPT. Salah satunya terkait kesejahteraan mitra BNPT melalui kawasan khusus terpadu Nusantara. Berikut informasinya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar pimpin rapat pimpinan pada 6 September 2021 di ruang rapat Biwara BNPT Sentul, Jawa Barat. Dihadiri oleh pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama, dan pejabat administrator. Rapat rutin diselenggarakan setiap bulannya dengan agenda membahas secara menyeluruh terkait perkembangan program dan kegiatan tiap unit kerja BNPT. Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan evaluasi fokus kerja BNPT, salah satunya dalam meningkatkan kesejahteraan mitra BNPT melalui kawasan khusus terpadu Nusantara atau KKTN. Dirinya memberi arahan agar para mitra BNPT ditempatkan di wilayah KKTN yang relevan dengan minat dan keterampilannya dan dipermudah dalam mengakses pelayanan kesehatan. Mempersiapkan infrastrukturnya, mempersiapkan SDM-nya. Apakah SDM-nya
terampil atau tidak. Karena mantan napi TNI belum tentu mereka memiliki keterampilan. Sementara yang memang kita sodorkan ini kan maksudnya agro, pertanian, kemudian di peternakan. Itu yang harus dipersiapkan lagi. Orang ini jelas dulu 20 orang, 30 orang. Setelah orangnya tahu, ini mau dibikin program apa orang ini. Mau dilatihkan pertanian, mau dilatihkan peternakan. Kita bisa memfasilitasi ex-napiter dan korban penyintas dengan BPJS atau Kartu Indonesia Sehat. Lengkap kita punya data, ini harus diurus kemana, apakah dengan institusi yang ada di daerah atau di pusat. Setelahnya, masing-masing unit kerja paparkan evaluasi dan rencana kerja, dimulai dari kesestamaan, lalu inspektorat, dilanjutkan dengan kedeputian bidang kerjasama internasional, kedeputian bidang penindakan dan pembinaan kemampuan, dan diakhiri dengan kedeputian bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Seluruh program dan kegiatan yang dibentuk oleh BNPT bertujuan untuk menghadirkan peran negara dalam membantu para mitra binaan BNPT. Selanjutnya, melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Australia dalam bidang penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Tak hanya memperbaharui, kedua belah pihak pun sepakat untuk memperpanjang masa berlaku kerjasama, yang dimana sebelumnya berlaku selama 3 tahun, kini menjadi 5 tahun. Berikut ini informasinya. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali perpanjang kerjasama dengan pemerintah Australia dalam bidang penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan pada 7 September 2021. Dilaksanakan secara virtual, hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, didampingi Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Untung Budi Harto, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Maijen TNI Henry Paruman Lubis, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, beserta jajaran. Dalam waktu yang bersamaan, Roger Noble selaku Duta Besar Penanggulangan Terorisme Australia dan Komjen Pol Boy Rafli Amar tanda tangani nota kesepahaman. Tidak hanya memperbaharui, pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk memperpanjang masa berlaku perjanjian kerjasama yang dimana sebelumnya berlaku selama 3 tahun, kini menjadi 5 tahun. I'm happy to note that the validity of the MOU shall be extended to a period of 5 years, marking the importance of our bilateral cooperation in preventing and countering violent extremism. It also showcases the importance of the both countries in addressing the issue of terrorism and violent extremism. Terhitung sejak tahun 2002, kerjasama ini telah dibangun. Roger Noble juga sampaikan bahwa Indonesia merupakan mitra terdekat Australia dalam hal penanganan terorisme, di mana selama ini kedua belah pihak saling berbagi informasi, meningkatkan kapabilitas dan melakukan upaya lainnya dalam rangka lakukan pencegahan terorisme. Di dalam kerangka kerjasama ini kita saling berbagi informasi, kemudian ada peningkatan kapasitas atau capacity building, dan saat ini dengan perubahan atau penambahan di dalam memorandum understanding yang baru ini, kita juga akan melaksanakan strategic dialogue yang kita upayakan bisa kita laksanakan setiap tahun. Dan pada bulan Oktober bulan depan kita akan melaksanakan juga deep dive online communication dengan mereka. Ini terutama adalah terkait dengan violent extremism ini. Penandatanganan MOU ini diharapkan semakin memperkuat hubungan antar keduanya dalam menanggulangi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang terjadi baik dalam skala regional maupun internasional, guna terus memastikan keamanan bagi warga negara.
Berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanda tangani nota kesepahaman dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada 8 September 2021. Pertukaran data informasi, publikasi, dan diseminasi informasi peliputan serta penyiaran diharapkan dapat memberikan edukasi, sosialisasi, serta informasi terkait paham radikalisme, terorisme seluas-luasnya kepada masyarakat. Berikut informasinya. Dalam rangka memberikan edukasi, sosialisasi, serta informasi terkait paham radikalisme terorisme seluas-luasnya kepada masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanda tangani nota kesepahaman dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Sekretaris Utama untuk Budi Harto sebagai perwakilan dari BNPT, serta Direktur Program dan Produksi Soleman Yusuf sebagai perwakilan dari LPP RRI. Juga disaksikan oleh Kepala BNPT dan Pelaksana Tugas Direktur Utama LPP RRI. Ruang lingkup dalam kota kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan atau informasi, publikasi dan diseminasi informasi, peliputan, serta penyiaran. Kepala BNPT sampaikan diseminasi informasi menjadi hal utama dalam kerjasama ini guna memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kita kerjasama bermitra dengan RRI, terutama dalam diseminasi informasi, dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi, kaitan pencegahan ya. Karena kan BNPT banyak melakukan tugas pencegahan. Bagaimana mencegah, dan tentu kita harus mengedukasi masyarakat, meluruskan bentuk-bentuk misinformasi yang berkembang. Jangan sampai masyarakat pada akhirnya terperdaya dengan informasi yang keliru, percaya dengan informasi yang tidak benar. Ini kan perlu kerjasama dengan RRI karena RRI adalah lembaga penyiaran publik yang memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia. Jadi kami berkeyakinan dengan penyampaian pesan-pesan yang disampaikan oleh RRI, pada akhirnya akan masyarakat kita memiliki awareness yang lebih baik lagi. Bahwa terorisme sebagai musuh bersama itu harus kita bangun semangat untuk melawan bersama. Karena ini adalah musuh negara. Kalau sudah musuh negara berarti musuh seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dengan MOU ini penetrasi konten-konten penanggulangan terorisme yang ditata secara bagus, menarik, paling tidak dapat meredam berita-berita hoax, radikalisme, dan paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Harapan kami tentunya juga ke depan radikalisme ini semakin lama semakin berkurang, terutama RRI juga ikut serta berperan dalam membantu untuk menyebarluaskan informasi dari program-program BNPB dimaksud. BNPT sendiri banyak bekerja di ranah hulu untuk dapat meningkatkan daya tangkal dan daya cegah bagi masyarakat terhadap bahaya radikalisme intoleran, sehingga tak ada lagi yang menjadi korban atau bahkan menjadi aktor di balik aksi-aksi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui bagian kepegawaian dan organisasi gelar ceramah kebangsaan dan Pancasila bagi para CPNS BNPT tahun anggaran 2019 di Sentul Bogor pada 8 September 2021. Wawasan kebangsaan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas ASN yang prima dan sejalan dengan nilai-nilai BNPT, yaitu berintegritas, nasionalisme, profesional, dan terpuji. Berikut informasinya. Demi wujudkan SDM yang prima, CPNS BNPT wajib miliki wawasan dan karakter kebangsaan yang kuat. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui bagian kepegawaian dan organisasi gelar ceramah kebangsaan dan Pancasila bagi para CPNS BNPT tahun anggaran 2019 di Sentul Bogor pada 8 September 2021.
Hadir dalam acara ini, Kepala Biro Umum Sekretariat Utama BNPT, Marsma TNI Fanfan Infansyah, Inspektur BNPT Catur Iman Pratiknyo, Direktur Klinik Pancasila Dr. Dodi Susanto, serta Kepala Bagian Kepegawaian BNPT Sunia Setiawati. Para CPNS ini kedepannya diharapkan mampu memiliki kualitas prima, yakni profesional, responsif, integritas, modern, adaptif, demi wujudkan Indonesia yang hadir, yaitu harmoni, aman, indah, dan rukun. Kualitas yang prima sejalan dengan nilai-nilai BNPT, yaitu berintegritas, nasionalisme, profesional, dan terpuji. Jadi tujuan pada acara ceramah wawasan kebangsaan dan Pancasila ini membangkitkan para CPNS ini untuk bersama-sama tetap cinta kepada NKRI, tetap berpatokan, tetap menjadi Pancasila menjadi dasar dari negara yang tidak dapat diubah lagi. Sehingga dengan adanya ceramah ini justru wajib untuk membuka pikiran yang belum paham. Tetapi dengan adanya mereka bergabung di BNPT, mereka tetap harus menempatkan Pancasila di atas segalanya, di mana perbedaan adalah menjadi suatu yang indah untuk tetap menjaga NKRI. CPNS BNPT diwajibkan juga memiliki nilai nasionalisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, kreativitas serta patriotisme yang tinggi saat menjalankan tugas negara sebagai pegawai BNPT dan juga ketika berada di lingkungan masyarakat. Sejumlah nilai tersebut menjadi landasan utama dalam mengembangkan kemampuan, skill guna menjawab perkembangan dan perubahan zaman. Kita sebagai masyarakat majemuk ada baiknya untuk kita bersatu, apalagi saat nanti sudah menjadi pegawai, kita kan satu angkatan tuh rame. Nah, bagaimana kita bisa bukan hanya melebur, tapi juga bisa bersatu dengan nggak cuma angkatan kita, mungkin bisa menghormati yang di atas kita juga, yang di bawah kita juga saat nanti kita punya adik-adik PNS yang akan datang seperti itu. Bagaimana kita bisa menghormati mereka, menghargai mereka, dan demi memajukan nggak cuma instansi ini aja, tapi juga untuk memajukan bangsa dan negara. CPNS di lingkungan BNPT dapat menghasilkan generasi muda yang rasa cinta tanah air dan tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta dapat melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali bekerja sama dengan badan usaha milik negara. Kali ini kerjasama dijalin dengan Bank Rakyat Indonesia dalam hal kontraradikalisasi. Dengan program yang dimiliki masing-masing pihak, BNPT dan BRI dapat membentuk kegiatan guna mencegah propaganda terorisme masuk di tengah masyarakat hingga ke daerah pelosok di Indonesia. Berikut informasinya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar sambut kunjungan Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN Bank Rakyat Indonesia, Agus Nursanto beserta jajaran pada 9 September 2021 di kantor perwakilan BNPT Jakarta Pusat. Didampingi oleh Kepala Biro Umum BNPT, Marsma Fanfan Infansyah, pertemuan membahas terkait kerjasama yang dapat dijalin kedua belah pihak dalam hal kontraradikalisasi. Sebagai lembaga keuangan milik pemerintah Indonesia, BRI tak hanya memberikan pelayanan keuangan sektor perbankan, namun juga berfokus dalam mendorong dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah daerah. Untuk itu, dengan mensinergikan program keduanya, Komjen Pol Boy Rafli Amar harapkan kegiatan kontraradikalisasi antara BNPT dan BRI dapat menjangkau masyarakat, khususnya kelompok rentan hingga ke daerah pelosok di Indonesia. Berita selanjutnya, guna lakukan penanggulangan terorisme tidaklah cukup dilakukan oleh pemerintah, namun juga dibantu oleh seluruh komponen bangsa. Dan untuk itu BNPT bekerja sama dengan berbagai stakeholder, salah satunya para orang tua asuh yang berada di bawah naungan Yayasan Pelita Harapan Bangsa dalam membantu anak-anak dari mitra deradikalisasi. Berikut informasinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersilaturahmi dengan orang tua asuh mitra deradikalisasi dan Yayasan Pelita Harapan Bangsa atau YPHB pada 9 September 2021.
Dilaksanakan secara luring dan daring, pertemuan dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar, serta didampingi oleh Direktur Deradikalisasi Profesor Irfan Idris. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, penanggulangan terorisme tidak cukup dilakukan oleh pemerintah, namun juga dibantu oleh seluruh komponen bangsa. Untuk itu, BNPT bekerja sama dengan berbagai stakeholders, terutama dengan para orang tua asuh yang berada di bawah naungan YPHB. Orang tua asuh sendiri berperan membantu anak-anak dari mitra deradikalisasi, di mana dalam perannya terbagi menjadi dua, yakni asuh gizi dan asuh didik. Bantuan diberikan bagi anak asuh baik dalam bentuk uang maupun barang. Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan, peran orang tua asuh sangatlah membantu untuk menyentuh sisi yang belum terjamah oleh BNPT. Kalau kita mengandalkan negara saja melalui BNPT, ini memang mungkin 30%-nya yang bisa kita lakukan. Yang 70%-nya ini ada yang tersentuh, ada yang tidak tersentuh. Nah, kehadiran YPHB ini sangat membantu dalam rangka memberikan sentuhan kepada apakah penyintas maupun ex-napiter dan keluarga. Kita bukan hanya menguatkan mereka untuk melakukan pemberdayaan, tetapi bagaimana masyarakat juga ikut trust, jadi side by side lah begitu. Bukan hanya yang mereka yang dituntut untuk berobat, tetapi bagaimana lingkungannya mau menerima mereka. Tak hanya memfasilitasi anak asuh, para orang tua asuh siap untuk membantu mitra deradikalisasi mendapatkan pekerjaan. Bergerak juga ke pengusaha-pengusaha lain yang supaya kita bisa menjangkau atau mendapatkan lagi lebih banyak anak asuh yang kita bisa jangkau. Juga mungkin orang tuanya yang mungkin nanti butuh pekerjaan atau mungkin yang memenuhi syarat, kita juga bisa rekrut. Total sudah ada 20 anak yang mendapatkan bantuan dari orang tua asuh. Diharapkan dengan program ini, anak para mitra deradikalisasi dapat terfasilitasi, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang cerah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M dan terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.